Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvaliska Arfandi dengan NIM 210202027. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan materi UKOM, yaitu kependidikan. Baik, langsung saja materi pertama tentang filsafat pendidikan. Pertanyaan pertama, pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam hakikat pendidikan, meliputi tujuan, proses, nilai, dan makna pendidikan bagi manusia dan masyarakat. Yang pada intinya, filsafat pendidikan menjawab mengapa, untuk apa, dan bagaimana pendidikan dilaksanakan. Nah, sementara ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi tujuan pendidikan, yang dimana membentuk manusia seutuhnya atau intelektual, moral, dan spiritual. Yang kedua, hakikat peserta didik, manusia sebagai makhluk individu, bersosial dan religius. Yang ketiga, ada peran pendidik. Yang keempat, ada kurikulum dan pembelajaran. Yang kelima, ada nilai dan etika pendidikan, yang dimana nilai moral, budaya, dan agama. Nah, pertanyaan kedua, peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Nah, peran dalam pengembangan kurikulum yang pertama menjadi landasan berpikir dalam menentukan tujuan kurikulum, materi pembelajaran, metode dan evaluasi, dan menentukan arah dan karakter kurikulum, apakah berorientasi pada siswa, materi atau nilai. Peran dalam kebijakan pendidikan menjadikan dasar perumusan kebijakan pendidikan nasional, membantu pemerintah menentukan sistem pendidikan dan standar kompetensi kelulusan, kebijakan pemerataan pendidikan. Contohnya, yang pertama ada kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka itu dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme dan progresivisme. Pertanyaan ketiga, perbandingan filsafat pendidikan, yang dimana terdapat 4 aliran. Yang pertama, progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan konstruktivisme. Progresivisme adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik melalui pengalaman belajar dan guru sebagai fasilitator. Nah, sementara esensialisme menekankan penguasaan pengetahuan dasar. Kurikulumnya berisi mata pelajaran inti dan guru sebagai pusat pembelajaran. Nah, yang ketiga ada perennialisme, yang dimana berorientasi pada nilai-nilai kebenaran abadi, fokus pada karya klasik dan rasionalitas, pendidikan untuk melatih berpikir logis. Nah, yang keempat ada konstruktivisme, yang dimana pengetahuannya dibangun oleh peserta didik itu sendiri, belajar aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Guru juga sebagai fasilitator, dan aliran ini cocok dengan pembelajaran aktif di abad 21. Materi yang kedua yaitu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, proses belajar, dan perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan, dengan tujuan untuk membantu guru merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik siswa. Secara sederhana, psikologi pendidikan menjawab pertanyaan bagaimana siswa belajar, mengapa siswa mengalami kesulitan belajar, dan bagaimana guru dapat membantu siswa belajar secara optimal. Nah, pertanyaan pertama, pengaruh teori perkembangan kognitif dan sosial. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana peserta didik belajar dan berkembang. Ada beberapa. Yang pertama, perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. 1. Sensori motor, 2. Praoperasional, 3. Operasional konkret, keempat operasional formal. Nah, pengaruh dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus menyesuaikan materi dengan tahap berpikir siswa. Yang kedua, anak SD atau konkret. Yang ketiga, SMA atau abstrak dan analitis. Kedua, perkembangan sosial yang dikemukakan oleh Vygotsky. Belajar terjadi melalui interaksi sosial.
Yang kedua, konsep ZPD, Zone of Proximal Development. Yang ketiga, pentingnya scaffolding dari guru. Pembelajaran efektif terjadi melalui diskusi, kerja kelompok, dan bimbingan. Nah, pertanyaan yang kedua, penerapan teori belajar dalam konteks kelas. Yang pertama ada behaviorisme, yaitu belajar sama dengan perubahan perilaku yang menggunakan stimulus dan respon. Contohnya reward dan punishment, dan ada pujian untuk perilaku baik. Yang kedua ada kognitivisme, yang dimana proses pembelajaran adalah proses mental. Yang ketiga ada konstruktivisme, yang dimana siswa membangun pengetahuannya sendiri dan guru sebagai fasilitator. Contoh penerapan di kelas seperti diskusi kelompok, problem based learning, project based learning, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga ada strategi mengatasi masalah belajar siswa berdasarkan prinsip psikologi pendidikan. Yang pertama ada identifikasi masalah belajar, kesulitan kognitif, motivasi rendah, lingkungan tidak mendukung. Yang kedua, pendekatan individual, ada bimbingan khusus dan diferensiasi pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan motivasi yang dimana reward positif dan tujuan belajarnya jelas. Yang keempat, lingkungan belajar kondusif, aman, nyaman, dan tidak mengancam. Materi yang ketiga yaitu kurikulum dan pembelajaran. Pertanyaan pertama, pengertian kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Ini mencakup pengalaman belajar seluruh peserta didik yang direncanakan oleh satuan pendidikan atau pengembangan kurikulum, yang artinya bukan sekedar daftar mata pelajaran, tetapi juga bagaimana sekolah mengatur proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan tercapai. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, relevansi, yaitu materi dan tujuannya harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, ada fleksibilitas, yaitu kurikulum bisa menyesuaikan kondisi sosial budaya dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, berbasis kompetensi, yaitu fokus pada kemampuan yang harus dimiliki siswa, bukan sekedar hafalan. Yang keempat, ada kontinuitas dan keterpaduan, yaitu materi yang diajarkan harus berkesinambungan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Yang kelima, ada efektivitas dan efisiensi, yaitu pembelajaran harus efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Yang keenam, berorientasi pada peserta didik, yaitu peran aktif siswa diperkuat, guru menjadi fasilitator. Nah, prinsip ini memastikan kurikulum relevan, responsif, dan mampu mempersiapkan SDM yang kompeten. Pertanyaan yang kedua, pendekatan dalam desain pembelajaran yang efektif berdasarkan teori dan penelitian terkini. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, desainnya harus berdasarkan teori psikologi belajar dan penelitian kebijakan pendidikan yang terbaru. Yang pertama, pendekatan berbasis teori belajar, behaviorisme, fokus pada penguatan perilaku yang diinginkan melalui instruksi yang terstruktur dan feedback yang jelas. Yang kedua, ada kognitivisme, terfokuskan pada proses internal siswa, yaitu pemahaman, penyusunan makna, dan strategi berpikir siswa. Yang ketiga, ada konstruktivisme, yang dimana siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman belajar. Guru memfasilitasi melalui tugas nyata seperti project based learning, problem based learning, dan lainnya. Kelas yang efektif merupakan yang menggabungkan ketiga pendekatan tersebut sesuai dengan kebutuhan materi dan karakter siswa. Misalkan latihan dasar ditambah dengan diskusi ditambah dengan proyek nyata. Yang kedua, pendekatan berbasis kompetensi abad ke-21. Penelitian terkini menegaskan pembelajaran yang efektif adalah yang mengembangkan critical thinking, creativity, collaboration, communication, serta literasi digital dan kemampuan adaptif.
Nah, contoh strategi pembelajaran. Yang pertama ada project based learning atau PBL, yang kedua ada peer teaching, yang ketiga ada blended learning atau teknologi, yang keempat ada assessment autentik. Ini membuat siswa tidak hanya paham konten tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Pertanyaan yang ketiga, analisis dan evaluasi kurikulum di Indonesia dan perbandingannya dengan kurikulum di negara lain. Kurikulum di Indonesia. Indonesia sudah melalui berbagai tahapan kurikulum dari tahun 1947 sampai pada saat kurikulum merdeka saat ini. Fokusnya kini lebih pada kompetensi dan fleksibilitas sekolah dalam mengejar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum merdeka memberikan keleluasan bagi sekolah untuk memilih materi, strategi pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan konteks siswa. Nah, tantangan di Indonesia, implementasi di seluruh daerah belum merata. Kesiapan guru dan sumber daya masih berbeda antara wilayah-wilayah. Nah, sedangkan perbandingan dengan negara lain, perbandingan kurikulum dengan negara lain, contohnya Jepang. Kurikulum di Jepang sering revisi terjadwal, misalnya tiap dekade, dan menekankan etika serta karakter yang kuat. Dia fokus pada kesiapan siswa ke dunia kerja dan pembelajaran berbasis pengalaman yang nyata. Nah, contoh lagi di Australia. Kurikulum di Australia jelas standar capaiannya serta dukungan profesional guru. Dan struktur penilaian dan accountability-nya lebih sistematis dan terfokus kuat pada kompetensi abad 21, berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Materi yang keempat ada teknologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang pertama sebagai media pembelajaran digital berupa video pembelajaran, animasi, presentasi interaktif, membantu visualisasi materi abstrak. Dan yang kedua, learning management system. Ada Google Classroom, Moodle, LMS sekolah, mengelola materi, tugas, dan penilaian. Yang ketiga ada pembelajaran daring dan blended learning. Ada aplikasi Zoom, Google Meet, WhatsApp Education, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang keempat ada sumber belajar digital seperti e-book, jurnal online, platform belajar, dan lain-lain. Yang kelima ada assessment berbasis teknologi seperti quiz online, Google Form, CBT. Nah, penilaian lebih cepat dan objektif. Intinya, TIK membuat pembelajaran lebih efektif, menarik, dan fleksibel. Pertanyaan yang kedua, dampak teknologi terhadap proses pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Dampak positif. Yang pertama, pembelajaran lebih interaktif. Siswa aktif melalui video, simulasi, dan diskusi online. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Media menarik siswa lebih antusias. Yang ketiga, akses belajar lebih luas. Belajarnya bisa kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, pembelajarannya lebih personal, sehingga siswa bisa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Dampak negatif. Jika tidak dikontrol, yang pertama, ketergantungan pada sosial media. Yang kedua, distraksi atau game. Yang ketiga, kesenjangan digital. Tidak semua siswa punya akses teknologi. Yang keempat, menurunnya interaksi sosial langsung. Oleh karena itu, teknologi harus digunakan secara bijak dan terarah, bukan sekedar mengikuti tren. Pertanyaan yang ketiga, keterampilan dan literasi digital yang diperlukan guru di era digital. Guru di era digital tidak cukup hanya bisa mengajar, tetapi harus melek dengan teknologi. Keterampilan dan literasi digital guru meliputi yang pertama, literasi teknologi dasar, mampu mengoperasikan komputer, aplikasi pembelajaran, dan internet. Yang kedua, kemampuan memilih media sosial, mampu menyesuaikan teknologi dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, literasi informasi, memilah sumber belajar yang valid dan kredibel. Yang keempat ada literasi media dan etika digital, yang dimana mengajarkan etika bermedia, keamanan digital, dan anti hoax.
Yang kelima, desain pembelajaran berbasis TIK. Merancang pembelajaran kreatif seperti video, proyek digital, dan lain-lain. Kemampuan adaptif, terbuka pada inovasi dan perkembangan teknologi. Guru bukan digantikan teknologi, tetapi diperkuat oleh teknologi. Materi yang kelima, pengelolaan kelas. Pertanyaan yang pertama, strategi pengelolaan kelas dan manajemen perilaku siswa. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, pengelolaan kelas adalah upaya guru dalam mengatur lingkungan fisik, sosial, dan psikologis kelas agar proses belajar berjalan efektif. Strategi pengelolaan kelas yang pertama, pengaturan lingkungan fisik seperti tata letak, tempat duduk fleksibel, pencahayaan dan kebersihan kelas terjaga, media pembelajaran yang mudah diakses. Yang kedua, aturan dan kesepakatan kelas. Yang pertama, aturan dibuat bersama siswa, jelas, konsisten, dan adil, diberlakukan sejak awal pembelajaran. Yang ketiga, manajemen perilaku siswa. Penguatan positif seperti pujian, reward, teguran bersifat mendidik, bukan menghukum. Pendekatan individual bagi siswa bermasalah. 4. Iklim kelas yang positif, komunikasi terbuka, hubungan guru-siswa yang hangat, rasa aman dan saling menghargai. Lingkungan kelas kondusif mendorong siswa aktif, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Pertanyaan yang kedua, penerapan disiplin positif dan pencegahan konflik di kelas. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang menekankan kesadaran, tanggung jawab, dan pembinaan karakter, bukan hukum fisik atau verbal. Penerapan disiplin positif menjelaskan alasan dibalik aturan, memberikan contoh sikap disiplin, konsekuensi bersifat edukatif, bukan menghukum, menghargai usaha dan perbaikan siswa. Pencegahan konflik di kelas yang pertama, komunikasi efektif, mendengarkan keluhan siswa. Yang kedua, pendekatan preventif, mendeteksi potensi konflik sejak dini. Yang ketiga, mediasi dan musyawarah, mengajak siswa berdialog dan mencari solusi bersama. Yang keempat, penanaman nilai karakter seperti toleransi, empati, dan saling menghormati. Konflik bukan untuk dihindari, tapi dikelola secara bijak sebagai pembelajaran sosial. Pertanyaan yang ketiga, evaluasi dan refleksi praktik pengelolaan kelas. Evaluasi pengelolaan kelas bertujuan untuk mengetahui efektivitas strategi yang digunakan guru. Bentuk evaluasi berupa seperti observasi kelas, perilaku siswa, keaktifan dan keterlibatan siswa dalam belajar. Yang kedua, umpan balik siswa, seperti diskusi atau angket sederhana. Yang ketiga, refleksi guru, menganalisis keberhasilan dan kendala, serta mencari strategi alternatif yang lebih efektif. Refleksi praktik pengelolaan kelas meliputi, apakah aturan kelas berjalan efektif? Apakah siswa merasa aman dan nyaman? Apakah perilaku siswa semakin positif? Dari hasil evaluasi dan refleksi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kelas. Materi yang keenam, tentang evaluasi pembelajaran. Pertanyaan pertama, konsep dan jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, serta sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan. Evaluasi bukan hanya memberi nilai, tetapi menilai kualitas proses dan hasil belajar. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran yang pertama, berdasarkan waktu pelaksanaan. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran, bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran, seperti kuis, tanya jawab, dan tugas harian. Sementara evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk menentukan pencapaian hasil belajar, contohnya UTS, UAS. Yang kedua, berdasarkan aspek yang dinilai. Kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Afektif, yaitu sikap dan nilai psikomotor, yaitu keterampilan. Yang ketiga, berdasarkan bentuk instrumen. Ada tes seperti pilihan ganda, esai, dan non-tes seperti observasi, angket, dan portofolio. Pertanyaan yang kedua,
Pengembangan alat evaluasi yang valid dan reliable. Alat evaluasi harus mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan hasilnya konsisten. Yang pertama, validitas. Valid berarti instrumen mengukur secara tepat tujuan pembelajaran. Ada beberapa jenis validitas. Yang pertama, validitas isi sesuai kompetensi atau materi, validitas konstruk sesuai aspek kemampuan, validitas empiris didukung dengan data hasil uji. Contohnya, soal HOTS harus benar-benar mengukur kemampuan analisis, bukan hanya hafalan. Yang kedua, reliabilitas. Reliable berarti hasil pengukuran konsisten jika digunakan berulang kali. Ciri-ciri instrumen reliable: yang pertama, petunjuknya jelas, bahasanya tidak ambigu, penskoran objektif. Langkah pengembangan alat evaluasi: yang pertama, menentukan tujuan dan indikator. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, menulis butir soal. Yang keempat, uji coba instrumen. Yang kelima, analisis validitas dan reliabilitas. Yang keenam, revisi instrumen. Pertanyaan yang ketiga, analisis hasil evaluasi untuk peningkatan proses pembelajaran. Ini digunakan sebagai umpan balik atau feedback bagi guru dan siswa. Analisis yang dilakukan: yang pertama, analisis hasil belajar siswa, tingkat ketuntasan belajar dan kesulitan materi tertentu. Yang kedua, analisis butir soal, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Yang ketiga, analisis proses pembelajaran, metodenya sudah tepat atau belum, medianya efektif atau tidak, dan pemanfaatan hasil evaluasi, remedial bagi siswa yang belum tuntas, pengayaan bagi siswa yang sudah tuntas, perbaikan metode, media, dan strategi mengajar. Evaluasi yang baik menghasilkan perbaikan pembelajaran berkelanjutan, bukan cuma sekedar angka dan nilai. Materi yang ketujuh, yaitu pendidikan inklusif. Pertanyaan pertama, prinsip dan praktik pendidikan inklusif. Dalam melayani semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua peserta didik dalam satu lingkungan pendidikan, tanpa diskriminasi, termaksud siswa berkebutuhan khusus atau ABK. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif: yang pertama, kesetaraan dan keadilan, yaitu semua siswa memiliki hak yang sama untuk belajar. Yang kedua, non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan berdasarkan kondisi fisik, mental, dan sosial. Yang ketiga, keberagaman sebagai kekuatan, yaitu perbedaan dianggap potensi bukan hambatan. Yang keempat, aksesibilitas, lingkungan, kurikulum, dan metode disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, partisipasi aktif, semua siswa dilibatkan dalam proses belajar. Praktik pendidikan inklusif di sekolah: ABK belajar di kelas reguler, penyelesaian materi dan penilaian, kerja sama guru kelas, guru pendamping, dan orang tua. Pertanyaan kedua, strategi dan metode mengajar di kelas inklusif. Agar pembelajaran efektif, guru perlu strategi khusus. Yang pertama, diferensiasi pembelajaran, penyelesaian konten, proses, dan produk sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, pembelajaran kooperatif, kerja kelompok heterogen, menumbuhkan empati dan kerjasama. Yang ketiga, pendekatan individual, pendampingan khusus bagi siswa yang membutuhkan, program pembelajaran individual, penggunaan media dan teknologi bantu seperti media visual, audio, alat bantu belajar, teknologi asistif. Yang kelima, penilaian fleksibel, penilaian proses dan kemajuan, tidak hanya hasil akhir. Kunci kelas inklusif yaitu kita harus fleksibel, sabar, dan empatik. Pertanyaan yang ketiga, peran guru dalam mendukung pendidikan inklusif. Guru memiliki peran sentral dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Yang pertama, guru sebagai fasilitator pembelajaran, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. 2. Pendidik yang inklusif, menghargai perbedaan, tidak memberikan label negatif. Yang ketiga, kolaborator, bekerja sama dengan guru pendamping, orang tua, dan ahli. Yang keempat, perancang pembelajaran adaptif, menyusun RPP yang fleksibel, model sikap inklusif, menanamkan nilai toleransi dan empati kepada siswa. Guru bukan hanya pengajar, tapi agen perubahan sosial dalam pendidikan inklusif.
Materi yang ke-8, pendidikan karakter. Pertanyaan pertama, pengertian dan pentingnya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan. Pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkepribadian baik. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan apa yang benar, tetapi membiasakan berbuat benar. Pentingnya pendidikan karakter, yang pertama membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik. Yang kedua, menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan moral. Yang ketiga, mencegah perilaku menyimpang seperti bullying, intoleransi. Yang keempat, menyiapkan generasi yang beretika dan berintegritas. Yang kelima, mendukung tujuan pendidikan nasional. Pertanyaan yang kedua, implementasi pendidikan karakter di sekolah dan kelas. Implementasi pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi, bukan mata pelajaran tersendiri di tingkat sekolah. Misalkan yang pertama, budaya sekolah, disiplin, kebersihan, saling menghormati. Yang kedua, kegiatan pembiasaan seperti apel, doa bersama, atau literasi pagi. Yang ketiga, keteladanan guru dan tenaga kependidikan, bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Di tingkat kelas, contoh yang pertama, integrasi dalam pembelajaran, nilai kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua, metode pembelajaran aktif, seperti diskusi proyek, kerja kelompok, dan problem solving. Yang ketiga, penegakan aturan kelas, seperti disiplin positif dan konsekuensi edukatif. Pendidikan karakter efektif jika dilakukan konsisten dan berkelanjutan. Pertanyaan yang ketiga, evaluasi program pendidikan karakter dan tantangannya. Evaluasi pendidikan karakter bertujuan mengetahui perubahan sikap dan perilaku siswa. Bentuk evaluasi yang pertama, observasi perilaku siswa. Kemudian jurnal sikap dan portofolio. Yang ketiga, refleksi diri siswa. Yang keempat, umpan balik dari guru dan orang tua. Penilaian karakter bersifat kualitatif dan berkelanjutan, bukan hanya angka. Dan tantangan dalam pendidikan karakter, yang pertama, pengaruh lingkungan dan media sosial. Yang kedua, kurangnya keteladanan. Yang ketiga, perbedaan latar belakang keluarga. Yang keempat, evaluasi karakter yang sulit diukur secara kuantitatif. Yang kelima, konsistensi pelaksanaan di sekolah. Solusinya, kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, dan keteladanan guru agar terciptanya pendidikan berkarakter. Materi ke-9, kebijakan pendidikan. Pertanyaan pertama, analisis kebijakan pendidikan nasional dan dampaknya terhadap praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional adalah keputusan strategis pemerintah yang mengatur arah, tujuan, dan penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Contoh kebijakan pendidikan nasional di Indonesia, yaitu kurikulum merdeka, standar nasional pendidikan, asesmen nasional, program Merdeka Belajar. Dampak terhadap praktik pendidikan. Yang pertama, perubahan kurikulum dan pembelajaran. Pembelajaran lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Yang kedua, peran guru semakin strategis. Guru diberi otonomi dalam merancang pembelajaran. Ketiga, penilaian lebih menekankan proses, tidak hanya hasil ujian, tapi kompetensi dan karakter. Yang keempat, peningkatan kualitas sekolah melalui evaluasi mutu dan akreditasi. Dampak positifnya adalah inovasi pembelajaran, namun tantangannya adalah kesiapan guru dan sarana prasarana yang belum merata. Pertanyaan yang kedua, perbandingan kebijakan pendidikan antar negara. Setiap negara memiliki kebijakan pendidikan sesuai konteks sosial, budaya, dan tujuan nasionalnya. Indonesia fokus pada pemerataan, akses, peningkatan mutu, kurikulum bersifat fleksibel dan adaptif. Tantangan, kesenjangan kualitas antar daerah. Pendidikan gratis dan merata, penilaian minim ujian nasional. Guru sangat profesional dan dapat dipercaya. Nah, sedangkan di Jepang, penekanan pada disiplin dan karakter, kurikulum terstruktur dan konsisten, budaya belajarnya kuat.
Di Australia, kurikulumnya berbasis standar kompetensi, otonominya tinggi pada sekolah, evaluasi berbasis capaian dan akuntabilitas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan efektif harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara, bukan meniru sepenuhnya negara lain. Pertanyaan yang ketiga, keterlibatan guru dan praktisi pendidikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Guru dan praktisi pendidikan bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga kontributor kebijakan. Bentuk keterlibatan guru dan praktisi. Yang pertama, memberikan masukan berbasis pengalaman lapangan seperti tantangan nyata di kelas dan di sekolah. Yang kedua, terlibat dalam forum dan pelatihan kebijakan seperti workshop atau komunitas guru. Yang ketiga, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan seperti memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang keempat, inovasi praktik pendidikan, menjadi contoh praktik baik. Kebijakan pendidikan akan lebih efektif jika dirancang secara partisipatif, melibatkan guru, sekolah, dan masyarakat. Materi yang ke-10 tentang profesionalisme guru. Pertanyaan yang pertama, standar kompetensi guru dan pengembangan profesional berkelanjutan. Profesionalisme guru adalah sikap dan kemampuan guru dalam menjalankan tugas pendidikan secara kompeten, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Standar kompetensi guru yang pertama, kompetensi pedagogik, memahami karakteristik peserta didik, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua, kompetensi profesional, menguasai materi ajar secara mendalam, mengembangkan keilmuan sesuai bidangnya. Yang ketiga, kompetensi kepribadian, berakhlak mulia, berwibawa, dan menjadi teladan. Yang keempat, kompetensi sosial, berkomunikasi efektif dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Pengembangan profesional berkelanjutan atau PKB. Yang pertama, pelatihan dan workshop, penelitian tindakan kelas atau PTK, komunitas belajar guru, pemanfaatan teknologi dan literasi digital. Guru profesional adalah guru yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pertanyaan yang kedua, etika profesi guru dan peranannya dalam masyarakat. Etika profesi guru adalah seperangkat norma dan nilai moral yang menjadi pedoman perilaku guru dalam menjalankan tugas profesional. Prinsip etika profesi guru yang pertama, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, menghormati martabat peserta didik, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, menjaga profesionalitas dan tanggung jawab sosial. Peran guru dalam masyarakat, pendidik dan pembina karakter, agen perubahan sosial, teladan moral dan intelektual, penghubung sekolah dan masyarakat. Guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi mendidik kehidupan sosial. Pertanyaan yang ketiga, tantangan dan peluang profesi keguruan di era global. Tantangannya, yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Yang kedua, tuntutan kompetensi global dan literasi digital. Yang ketiga, perubahan karakter dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, beban administrasi. Yang kelima, persaingan kualitas pendidikan global. Peluangnya, yang pertama, akses luas terhadap sumber belajar global. Yang kedua, inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, kolaborasi internasional. Yang keempat, pengembangan karir dan kompetensi. Yang kelima, penguatan peran guru sebagai fasilitator dan mentor. Di era global menuntut guru adaptif, kreatif, dan berwawasan luas. Sekian tentang materi UKOM kependidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.